Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه Al-Bukhari. Pemirsa IKADI yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji serta syukur sama-sama kita ucapkan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita semuanya ke bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan maghfirah, rahmah. Dan di bulan ini semua Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka seluas-luasnya kepada hambanya yang ingin memperbaiki dirinya, ingin kembali ke jalan Allah yang benar. Maka bentuk rasa syukur ini perlu kita jaga, perlu kita buktikan dengan amal-amal ibadah yang lebih berkualitas, lebih bermanfaat, lebih baik daripada hari-hari sebelumnya atau dari puasa-puasa sebelumnya. Alhamdulillah. Begitu juga kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan solawat yang kita senantiasa panjatkan, bacakan, mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa IKADI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kultum, berbagi nasihat terkait hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara umum masyarakat itu lebih konsen, lebih merasa atau lebih memperhatikan yang namanya hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu dari segi at-ta'am wal jima', ya, lebih kepada hal-hal yang membatalkan puasa, makan, gitu kan, kemudian berhubungan suami istri yang sifatnya jasadi, zahiri. Nah, ini hal-hal seperti ini memang itu menjadi standar utama yang dapat membatalkan ibadah puasa. Namun jauh lebih penting daripada itu semuanya bahwa sesungguhnya tujuan daripada puasa itu sendiri bukan hanya berbicara tentang batalnya puasa dari segi zahiri, bukan dari segi maknawi, bukan hanya dari segi zahiri, tapi harus juga kita perhatikan dari segi maknawi. Esensi daripada makna puasa yang secara spesifik itu
di dalam literasi Al-Quran, Al-Hadis, begitu juga kitab-kitab yang lainnya yang dapat yang dapat mengangkat derajat puasa itu menjadi puasa yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para pemirsa IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus lebih berhati-hati dalam menjalankan ibadah puasa ini agar puasa kita tidak hanya sekedar berpuasa. Sebagaimana salah satu ungkapan atau pendapat dari Al-Imam Al-Ghazali, beliau membagi puasa itu kepada tiga bagian atau 3 golongan orang yang berpuasa. Di antaranya yang pertama itu adalah golongan as-saumul awam, ya. Puasanya orang yang awam, yang istilah mudahnya yang bisa kita mudah pahami yaitu yang penting puasa. Nah, ini adalah orang yang hanya mengedepankan batalnya puasa dari segi makanan, jima, ataupun yang lainnya yang sifatnya zahiri. Adapun yang harus kita perhatikan adalah dari segi makna. Apa yang harus kita berhati-hati agar puasa kita ini tidak sekedar berpuasa, tapi puasa kita menjadi yang berkualitas, maka kita setidaknya harus menjalankan beberapa hal yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita berpuasa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala man lam yada' qaul az-zur, ya, wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada' ta'amahu wa syarabahu. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta serta bertindak bodoh, maka bagi Allah, kan, falaisa lillahi hajatun, maka bagi Allah tidak ada gunanya an yada' ta'amahu wa syarabahu, tidak ada gunanya ia meninggalkan makan dan minum. Nah, perhatikan bagaimana cara memahami hadis ini. Jadi bahwa puasa itu tidak hanya sekedar makan, minum yang dapat membatalkannya, tidak hanya itu, tapi adalah puasa adalah lebih kepada bagaimana kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak makna puasa itu sendiri, baik dari segi perkataan, perbuatan, ya, yang mengurangi esensi daripada puasa itu sendiri. Seperti contoh yang sering terjadi di bulan puasa, ya, bahwa banyak orang juga yang tidak dapat bisa mengontrol lisannya, ya, amalnya. Jadi amal ini adalah bisa dikatakan orang yang kadang rakus, ya. Contoh ketika mau berbuka puasa nih, bersih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang ketika berpuasa dan hendak mau berbuka puasa, apa yang terjadi? Ini perlu kita menjadi muhasabah. Apa yang terjadi? Kita pengen makan ini, pengen makan itu, pengen ini, pengen itu, semuanya pengen ada. Ternyata ketika kita makan, masuk waktunya azan, ya nggak seberapa yang kita makan. Seakan-akan kita akan makan semuanya, sedangkan di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan. Cukup makanlah secukupnya yang dapat, ya, membatalkan puasa kita dengan secukupnya, tidak terlalu ambisi makan yang luar biasa banyaknya yang kita inginkan. Cukup perbuatan ini disederhanakan.
Jangan sampai nanti kita mengambil hak orang lain. Di situ ada hak orang miskin, di situ ada orang fakir miskin, ada yatim, ada du'afa. Nah, di situ juga kita bisa berbagi. Jadi amal bihi, ya. Jadi kita harus menjauhkan dari sifat-sifat yang seperti ini, yang dapat menjauhkan diri kita dari makna puasa yang sesungguhnya. Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini melalui kultum singkat IKADI ini, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan agar benar-benar menjaga puasa kita, baik dari segi perbuatan ataupun dari segi maknawi, zahiran wa batin. Ya, baik itu secara zahir ataupun secara batin. Karena dua-duanya adalah bagian daripada menjaga kesempurnaan puasa kita. Mudah-mudahan kultum yang sangat singkat ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.